Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan al-waslu, menyambung sholat sunnah witir, bi aksara, dengan lebih banyak min tasyahhudaini, dari 2 kali tasyahud. Wal waslu, dan menyambung, afdhalu, wal waslu khilaful aula, dan menyambung dari sholat witir lebih dari 3 rakaat, khilaful aula, yaitu menyelisihi dari keutamaan, fima adas salasi, dari apa-apa yang selain 3 rakaat. Wa fiha, dan pada 3 rakaat yang disambungkan dengan 2 kali tasyahud, makruhun linnahyi anhu, dimakruhkan karena ada larangan daripadanya. Fi khabarin, di dalam hadis diterangkan, la tusyabbihul witra bi salatil maghribi, janganlah kalian menyamakan sholat witir dengan sholat maghrib. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, masih terkait dengan sholat sunnah witir. Sholat sunnah witirnya Rasulullah berapa rakaat? 11 rakaat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallin nawafila, yusallil witra fima baina ayyafragha min salatil isya'i ilal fajri 11 rakaatan. Bahwasanya Rasulullah salat antara selesai salat isya sampai salat fajar, yakni salat subuh, sebanyak 11 rakaat. Yusallimu min kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Beliau salam tiap 2 rakaat, kemudian berwitir dengan 1 rakaat. Jadi witir itu 11 rakaat paling banyak, paling sedikit 1 rakaat, paling sedikit. Umumnya orang witir itu 3 rakaat. Nah, dalam 3 rakaat witir kalau 1 kali salam itu tahiyatnya sekali aja, ya. Jadi rakaat pertama, ya, sesudah selesai berdiri, kemudian rakaat kedua selesai berdiri lagi, tidak ada tahiyat awal, baru rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau tahiyatnya 2 kali, itu makruhun linnahyi, larangan makruh. Karena sabda Nabi, janganlah kalian menyamakan sholat witir dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu kan tahiyatnya 2 kali. Nah, kalau witir kita mau 3 rakaat sekaligus, maka bedakan dengan sholat maghrib, yaitu tahiyatnya cukup satu kali. Tetapi bahwa Nabi melaksanakannya itu 2, kemudian tambah 1 rakaat. Karena itu yang afdol, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus, ya, sampai 5 kali. Sesudah itu 1 rakaat salam sebagai witir. Nah, di kita ada 2 macam cara, ya. Terutama sholat witir sesudah taraweh, ya. Biasanya kalau yang tarawehnya itu 11 rakaat, yang tarawehnya 8 rakaat, itu biasanya witirnya 3 rakaat 1 kali salam. Kalau yang tarawehnya 20 rakaat, biasanya witirnya ya 3 rakaat, 2 rakaat salam tambah 1
rakaat. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kalau kembali kepada kaidah Rasulullah, la tusyabbihul witra bi sholatil maghrib. Jangan kau samakan sholat witir dengan sholat maghrib. 3 rakaat 1 salam, tapi 1 kali tahiyat, berarti beda dengan sholat maghrib. 3 rakaat 2 salam tambah 1, berarti beda dengan sholat maghrib. Ya udah, itu dua-duanya sama. Nah, kalau ada 3 rakaat 1 kali salam, tahiyatnya 2 kali, ya, itu berarti menyelisihi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu, dan disunatkan, liman, bagi orang, autaro, yang witir, bisalasin, dengan 3 rakaat, ayyaqra'a, hendaknya ia membaca surah fil ula, pada rakaat yang pertama, sabbaha, yaitu surat sabbihis, surat sabbihis ma rabbikal a'la. Wa fis saniyati, dan pada rakaat yang kedua, al kafiruna, surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis salisati, dan pada rakaat yang ketiga, al-ikhlasa wal mu'awwidhataini lil itba'i, yaitu trikul, ya, tahu trikul, 3 kul, kulhu, kul al-falak, dan kul an-nas, ya, itu sunnahnya begitu. Salat witir yang 3 rakaat, witir itu sunnah, tapi ada kesunahan lagi di dalam sunnah, yaitu rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga kulhu al-falak an-nas. Sabbihis pada hafal apa enggak? Belum, ya. Masa sih sabbihis ma rabbikal a'la, ya. 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 Iya, lanjutannya suka pada lupa, ya. Ya, kalau lupa enggak hafal bagaimana? Ya sudah, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga al-falak an-nas, boleh, ya. Kalau misalnya mau singkat lagi, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua al-falak, rakaat ketiga an-nas, ya. Boleh apa enggak? Boleh, karena itu semua adalah pekerjaan ibadah sunnah. Tetapi sekalipun ibadah sunnah, kita ini diperintahkan untuk badlul istita'ah, mengerahkan kemampuan dalam ibadah, sekalipun bentuknya ibadah sunnah. Falau autaro, maka apabila orang berwitir, biaksaro, dengan lebih banyak min salasin, dari 3 rakaat, fayusannu, maka disunatkan lahu, padanya, pada orang yang witir, ya. Fayusannu, maka disunatkan, fayusannu, maka disunatkan lahu, baginya, dzalika, akan hal itu, fis salasatil akhirati, pada 3 rakaat yang terakhir, infasala, apabila memisahkan seseorang akan salat itu, amma qablaha, dari rakaat-rakaat yang sebelumnya. Wa illa, dan apabila tidak, fala, maka tidak disunatkan. Kama aftabihi al-Bulqiniyu, sebagaimana telah memberikan fatwa tentang hal ini, yaitu Imam Bulqini. Jadi kalau witir kita lebih dari 3 rakaat, misalnya 5 atau 7 atau 9, itu nanti pada 3 rakaat terakhir tetap disunatkan apa tadi? Sabihis, al-kafirun, kulhu, al-falak, an-nas, ya, di 3 rakaat terakhir.
Tapi kalau misalnya itu rokaatnya pisah ya, dari rokaat yang pertama, maka apabila tidak diakhiri dengan sabbihis, al-kafirun, kulhu, al-falak dan an-nas, tidak menjadi masalah. Jadi kembali pada hafalan kita. Kalau memang hafalan kita bagus, tetap sekalipun misalnya rakaat pertama, kedua, qul ya qulhu, salam. Rakaat berikutnya ya, takbir lagi. Rakaat pertama qul ya qulhu, salam. Terus ketiga kalinya qul ya qulhu, salam. Keempat kalinya qul ya qulhu, salam. Nanti kelima, keenam, ketujuh, misalnya 7 rakaat tuh boleh pakai sabbihis, qul ya qulhu, al-falak dan an-nas umpamanya. Sudah pernah belum melaksanakan witir 11 rakaat? Belum. 9? Belum. 7? Belum. 5? Belum. 3? Biasa itu 3 ya. Biasa 3. Iya, kalau 11 rakaat, 2 rakaat pertama qul ya qulhu, salam. 2 rakaat berikutnya qul ya qulhu, salam. Enggak apa-apa. Nah, kalau kita hafal mau rakaat pertama al-hakumut, rakaat kedua wal asri, salam. Rakaat ketiga apa itu? Terusannya, wailun. Kemudian rakaat ketiga alam taro misalnya. Nanti rakaat keduanya alam taro, salam. Berikutnya rakaat pertama aro'aital atau li'ilafi, kemudian berikutnya aro'aital. Boleh kalau hafal urut-urutannya. kalau hafal urut-urutannya silahkan. Tapi bahwa kesunahan pula dalam membaca surah di sholat apa saja, itu dahulukan surah yang duluan dan belakangkan surah yang belakangan pada urutan dalam surah Al-Quran. Ya, misalnya kita sholat maghrib, kalau rakaat pertama qul ya, maka rakaat kedua jangan di atas qul ya. Ya, rakaat pertama qul ya nih, rakaat kedua ya di bawahnya qul ya. Bisa idza jaa, bisa tabat, bisa kulhu ya itu. Nah, jangan sampai rakaat pertama itu idza jaa, rakaat kedua qul ya, berarti terbalik dalam urut-urutan bacaan surah. Nah, sekarang kalau rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua mau ngambil surat apa? Maka misalnya mau ngambil yang akhir, rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, boleh. Itu wakilah dalam beberapa keterangan Rasulullah sholat maghribnya Jumat malam, yaitu malam Sabtu, itu rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Itu banyak kan, ada orang-orang kita yang ngambil surahnya paling akhir, Al-Falaq sama An-Nas. Kalau An-Nas duluan, Al-Falaq belakangan, berarti kebalik, nyungsang, nggak mendapati kesunahan. Kalau kita hafal urut-urutan surah. Nah, kalau nggak hafal bagaimana? Ya. Kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, namanya nggak hafal urutan, timbang sekedar urutan mah nggak apa-apa ya. Yang penting kita ambil surah yang kita hafal. Jangan gaya-gayaan ngimamin subuh ya, subuh Jumat. Gaya-gayaan, katanya ngambil sunnah Rasul itu rakaat pertama hamim sajdah ya, baru 2 ayat 3 ayat udah mandek. Nggak hafal, itu namanya gaya-gayaan tuh ya. Ya yang kita hafal aja lah. Yang kita hafal ya. Salat sunnah yang dua-dua ya, kalau memang diniatkan witir berarti usolli sunnatal wit, sunnatan minal witri rakaataini.
Iya. Terus ya. Sunatan rokaatul witri. Iya. Kayak sholat raweh. Gitu. Jadi ada saya sholat sunnah 2 rakaat tapi bagian dari ganjil. Karena yang dikerjakan genap. Padahal sholatnya sholat witir. Baik. Kita lanjut. Ya Allah. Lagi musim batuk-batuk begini, udah lama nih kagak rapi-rapi. Waliman autaro bi aksara min salasin, waliman dan bagi orang autaro yang berwitir bi aksara yang lebih min salasin dari 3 rakaat, qiraatul ikhlasi fi aulayaihi. Qiraatul ikhlasi membaca surat al-ikhlas fi aulayaihi pada 2 rakaat yang sebelumnya. Fasola au wasola, baik itu disambung atau dipisah, baik dipisah maupun disambung. Jadi seperti tadi, kalau kita mau ngambil ringkes, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas. Mau 2 rakaat tambah 1 atau 3 rakaat sekaligus boleh. Itu mengambil ringkas. Ya, saya biasanya karena sedang latihan mendawamkan witir, ya, witir saya sebelum tidur. Jadi sesudah pada isya apa segala macam aktivitas dan sebagainya, nanti menjelang tidur ambil wudhu, kita sholat witir 3 rakaat. Saya biasanya ngambil yang 1 salam. 1 salam, kadang-kadang kuliah, ya, rakaat pertama, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga Al-Falaq An-Nas. Kadang-kadang rakaat pertama kulhu, kedua Al-Falaq, ketiga An-Nas. Kadang-kadang 3-tiganya kulhu semua. Ya, kenapa 3-tiganya kulhu semua? Karena siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan hatam Al-Quran. Berarti sholat witir 3 rakaat, ya, baca surahnya hatam Al-Quran. Gara-gara 3 kali kulhu. Ya itu pinter-pinternya kita aja ya. Wa ayyakula, dan hendaknya berucap doa ba'dal witri, sesudah sholat witir, salasan sebanyak 3 kali, subhanal malikil quddus, minimal sampai di situ, subhanal malikil quddus. Subhana, maha suci Allah, al maliki, ya, zat yang maha menguasai, al quddus, zat yang maha suci. Kalau di witir tarawih, witir Ramadan, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, misalnya. Nah, kalau di luar tarawih minimal sampai kepada subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Wa yarfa'u sautahu, wa yarfa'u, dan mengeraskan sautahu, suaranya dalam doa subhanal malikil quddus bisalisati, dengan yang 3 tadi. Summa, kemudian yaqulu, dia berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya. Ya, doanya begitu.
Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika mohon perlindungan kepadamu, biridhoka lewat keridhoanmu, min sakhatika dari kemurkaanmu. Aku mohon perlindungan dari kemurkaanmu lewat ridhomu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan aku mohon perlindungan lewat ampunanmu dari siksamu. Wa bika minka, dan denganmu, minka daripadamu, la uhsi yang aku tidak bisa menghitung, sanaan pujian-pujian, alaika kepadamu, anta engkau, kama asnaita sebagaimana engkau memuji, ala nafsika akan dirimu. Pada baca ini nggak kalau witir? Atau jangan-jangan witirnya Ramadan doang? Kita latih mulai malam ini, bismillah witir ya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah ya, kerjakan 3 hal. Pertama, sholat duha jangan ditinggal. Yang kedua, sholat witir walau rakaatan, sekalipun 1 rakaat, kata Rasulullah. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, yang ketiga yang saya belum mampu istiqomah ya. Puasa namanya ayyamul bid ya, hari putih yaitu setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi ya, bulan Hijriah. Jadi Rasulullah yang merintahkan ya, jangan tinggalkan sholat duha, sholat witir, sama puasa 3 hari. Tahajud itu lain dari anjuran yang 3 karena ada keistimewaan tersendiri ya. Artinya kalau Rasulullah memerintahkan 3 pekerjaan ini bukan berarti pekerjaan yang lain tidak utama, tapi artinya ada hal yang penting manakala kita telah mampu mengerjakan tiga pekerjaan yang dimaksud ya. Duha pahalanya besar, bahkan orang sholat duha pahalanya sama dengan orang ibadah haji ya, mampunya berapa ya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh ya, 6 rakaat boleh, 8 rakaat sempurna. Duha 8 rakaat ya. 4 boleh, 2 juga boleh. Biasanya sholat sunnah itu tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Duha. Bacanya apa? Yang hafal ya. Duha ya qul qulhu, witir ya qulhu, 5 rawatib juga qul qulhu, enggak apa-apa. Boleh kok, boleh. Jangan mempersulit diri ya, sambil ngapalin surat-surat yang ada keterkaitannya dengan sholat kita, boleh begitu. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Nah, itu doa sesudah sholat witir. Wa waktul witri, dan waktunya sholat witir kat tarawihi, seperti sholat tarawih, baina sholatil isya'i, di antara sesudah sholat isya, walau ba'dal maghribi, dan seandainya sesudah sholat maghrib, fi jam'it taqdimi, dalam jamak takdim, wa tulu'il fajri, dan sampai terbit fajar, walau kharaja, dan apabila keluar yakni habis al waktu, waktunya witir,
lam yajuz, maka tidak diperbolehkan qada'uha, untuk mengqada'nya qablal isya'i, sebelum isya', karrawajibi al-ba'diyati, seperti sholat sunnah rawatib ba'diyah yang diqada' pada sebelum sholat yang dimaksud. Khilafan, berbeda, lima rajjahahu ba'duhum, ya, terhadap apa-apa yang telah mentarjih, memenangkan dasar ba'duhum, dari sebagian mereka para ulama. Walau bi anna butlanu isya'ihi, dan seandainya, walau bana, seandainya telah jelas, butlanu isya'ihi, batalnya sholat isya bagi orang yang mau witir, ba'da fi'lil witri, sesudah dia mengerjakan witir, awit tarawihi, atau sholat tarawih, waqa'a, maka jatuhlah itu sholat naflan mutlakon, sholat sunnah mutlak, bukan sholat witir, juga bukan sholat tarawih. Waktunya sholat witir dan sholat tarawih sama, yaitu sesudah sholat isya sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Nah sekarang kalau misalnya orang sholat jamak qashar, ya, maghrib di jamak sama isya, jamaknya jamak takdim, berarti waktu isya dikerjakan di waktu maghrib. Maka sekalipun belum masuk waktu isya, kalau orang sudah menjamak takdim maghrib sama isya, boleh sholat raweh, boleh sholat witir, sekalipun belum masuk waktu isya. Ini pendapatnya begini, tapi ya jarang, ya, karena dalam jamak qashar itu dalam jamak qashar itu tidak dianjurkan melaksanakan sholat sunnah. Sementara sholat fardunya aja diringkes-ringkes, ngapa pakai sholat sunnah, ya? Kalau memang mau pakai sholat sunnah, fardunya nggak usah diringkes-ringkes. Misal nih, saya sholat maghrib sama sholat isya, ya, jamak takdim, berarti maghrib, isya dibawa ke waktu maghrib. Terus sesudah sholat isya jamak takdim, berarti kan kita belum ba'diyah maghrib, belum ba'diyah isya. Terus 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, boleh. Tapi yang fardu aja diringkas. Kenapa harus nambahin sholat sunnah? Lebih baik fardunya tamam, sempurna. Misalnya jamak qashar, maghrib tetap 3 karena nggak bisa diringkas, isya tetap 4, tidak di qashar, tidak diringkas. Nah baru kalau mau ba'diyah itu masih utama, karena fardunya tidak diringkas. Ini fardunya sudah diringkas, pakai sholat ba'diyah lagi, ya. Kalau fardunya aja udah diringkas, ya udah nggak usah pakai ba'diyah, karena meringkas ini dalam rangka sedang perjalanan supaya bisa hemat waktu. Nah orang-orang kita kadang-kadang begitu, sekalipun orang dalam tanda kutip alim menurut kita, orang berilmu, misalnya di rest area, ya, berhenti sholat maghrib di jamak sama isya, itu kongkonya di rest area sampai masuk waktu isya. Padahal kalau nggak di jamak berarti bisa. Ya, kalau nggak di jamak bisa. Ya. Memang itu adalah rukhsah, ya, rukhsah karena mungkin kesibukan ngopi, kesibukan makan, atau kesibukan ngurus, ya, orang-orang yang dibawa sama dia, misalnya rombongan jamaah gitu. Tapi seandainya istirahat kita melewati pada waktu berikutnya, kalau kita mau tamam, mau sempurna, bagus. Maghrib tadi jamaah, bagus, sempurna. Biarin dah supirnya biar ngelonjorin kaki dulu dah, nunggu sampai waktu isya. Begitu isya, sholat lagi kita jamaah. Habis sholat jamaah rapi, jalan ping.
berarti tidak jamak, tidak kok qasar. Tapi seandainya dikerjakan karena memang sudah ada rukhsah dari Allah. Nah, witir orang jamak qasar maghrib ke isya ke maghrib, maka sesudah sholat isya yang dijamak dengan maghrib sekalipun belum masuk waktu isya, dia boleh melaksanakan sholat tarawih atau sholat witir. Ini keterangannya begitu. Kalau kehabisan waktu maka nggak boleh mengkodok. Gini dah, saya mau nonton bola nih, asik nonton bola, ntar ya kalau ditinggal sholat nggak lihat waktu gol nih. Gini aja dah, tarawihnya witirnya saya majukan sesudah maghrib sebelum masuk isya, boleh nggak? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena bolehnya sesudah sholat isya. Walau bana butlanu isya'ihi. Nah, sekarang begini, orang sudah sholat isya, orang sholat isya sudah, terus sholat tarawih atau sholat witir, tapi ternyata ketika sholat isya dia belum wudu. Misalnya, ya ingatnya udah wudu dari wudu maghrib, ya sholat isya, udahan sholat isya rapi, ya kongko sebentar karena batal dia ambil wudu. Dia sholat sunnah, ya sesudah sholat isya, diantaranya sholat witir. Dia baru sadar bahwa tadi sholat isya ternyata tidak punya wudu. Itu sholat isyanya batal apa enggak? Kalau dia tahu dia nggak punya wudu, batal. Nah, kalau sholat isyanya batal, tarawih witirnya batal nggak? Batal. Tidak dianggap sebagai sholat tarawih, sholat witir, karena belum melaksanakan sholat isya. Paham gak nih? Ya. Jadi karena dianggap belum melaksanakan sholat isya, maka dianggap batal. Far'un, cabang. Yusannu, disunatkan. Yusannu, disunatkan. Liman wasaqa biyaqdhatihi qoblal fajri. Bagi orang yang wasak itu pede, percaya diri, ya, yakin. Biyaqdhatihi, dengan bangun malamnya, qoblal fajri, sebelum fajar, binafsihi, akan dirinya, au ghairihi, atau yang lainnya, ayyu akhiral witra kullahu, ya, lat tarawiha an awalil laili. Disunatkan baginya, dibolehkan baginya menakhirkan witir seluruhnya, ya, tanpa bukan berarti tarawih. An awalihi, dari permulaan, an awalil laili, dari permulaan malam. Wa infadatil jama'atu, seandainya dia terlewatkan berjamaah, fihi, padanya, bitakhiri, dengan mentakhirkan witir, fi Ramadhan, di bulan Ramadan, li khabari syaikhaini, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ij'alu akhira salatikum bil laili witron, jadikanlah akhir salatmu yaitu salat witir. Wa ta'khiruhu an salatil laili alwaqi'ati fihi, dan menakhirkan ia dari salat malam yang dilakukan fihi, padanya, pada akhir salat malam. Waliman, dan bagi orang lam yusak, lam yasik, yang tidak percaya diri, biha, padanya, ayyu ajjilahu, untuk bangun malam, qablan naum, ayyu ajjilahu, untuk mensegerakan, qablan naumi, sebelum dia tidur. Wala yundabu, dan tidak disunatkan i'adadahu, untuk mengulangi dari sholat witir. Jadi sholat witir yang bagus akhir malam. Ya,
Jadi salat isya ba'da isya, misalnya bulan Ramadan taraweh, nggak usah witir. Ya, witirnya nanti sesudah tahajud baru ditutup dengan witir. Itu kalau wasaqo biyaqdatihi, kalau yakin bangunnya masih kebagian waktu belum subuh. Tapi kalau seandainya kita khawatir bangun malamnya karena subuh nggak kebagian waktu buat witir, maka boleh witirnya sore hari. Ya, witirnya sore hari. Salat isya, ba'diyah isya, yang terawih ya terawih, di luar Ramadan salat sunnah yang lain, rapi, witir, tidur. Boleh begitu. Nah, nanti malam tahajudnya tanpa harus witir lagi, karena witirnya sekali. La witroni fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, sebab kalau ganjil tambah ganjil sama dengan genap. Sore witir 3 rakaat, nanti tahajud witir lagi 3 rakaat, jadinya 6 rakaat, bukan witir. Nah, hilang witirnya. Jadi kalau sorenya sudah, malamnya tidak usah ditutup dengan witir. Kalau sorenya belum dan waktu kita ada dan bisa, silahkan ditutup witirnya nanti akhir daripada sholat sunnah. Hah? Duha sampai waktu zuhur. Duha itu 2 jam sesudah adzan subuh sampai masuk waktu zuhur. Zuhur sekarang jam berapa? 12 kurang 5 ya. 12 kurang 6 lah. Kurang 7. Jam 12 kurang sekarang. Berarti 12 kurang seperempat masih boleh sholat duha, tapi duhanya kering, kepanasan. Abdolnya ya setengah dari setengah hari. Setengah dari setengah hari itu ya kira-kira jam 9, jam 10. Itu abdolnya duha, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.